Wow, luar biasa ya. Kita jadi nggak sabar mau menantikan vaksin yang tadi sudah disebut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Awal tahun sudah akan siap disuntikan. Tapi Ratih ini juga membaca headline apa tuh, Tih? Ini uji coba vaksin Sinovac diklaim sukses. Jadi rencananya Januari Bio Farma ajukan izin edar darurat ke Badan POM. Kemudian simulasi vaksinasi akan dilakukan di Bali dan juga di Bogor. Oke, nah ini dia masalahnya. Publik pasti kan tentu bertanya-tanya ataupun juga berharap-harap ya. Iya. Ya kan? Sangat berharap pastinya. Sangat berharap juga pastinya. Nah, menjelang hari itu, coba kita akan diskusikan dalam sebuah dialog pagi ini. Ada sejumlah narasumber kami ingin hadirkan. Selamat pagi, Mbak Herlina. Nih relawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan vaksin COVID-19 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu juga ada Pak Ahmad Utomo, konsultan biomolekuler ya. Ya, konsultan biologi molekuler independen. Selamat pagi Pak Ahmad. Pagi. Selamat pagi, Pak Ahmad. Lalu juga ada Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi, Mas Dhani. Sambil menunggu ya komunikasi kita dengan Mas Dhani. Saya ingin ke Pak Ahmad deh, kalau gitu ya terlebih dahulu ya. Pak Ahmad, tadi kita sudah mendengar pernyataan Presiden ya, yang tentu jadi pegangan kita juga nih ya, harapan baiklah buat masyarakat. Tanggapan Anda, Pak Ahmad? Ya, di sini kita perlu melihat secara secara objektif juga ya, karena penyakit ini cukup lama dan kita ada beberapa pengetahuan yang kita bisa lakukan, kita terapkan untuk pengendalian wabah ini. Jadi vaksin memang salah satunya, tapi kita juga ketahui kita belum pernah memiliki situasi seperti ini. Kenapa? Karena yang kita ketahui saat ini dalam pengendalian wabah itu kan standar kesehatan masyarakat ya, kebijakan kesehatan masyarakat itu 3T dan 3M. Tapi kalau vaksin kita ketahui sejak dulu tahun 2002-2003, jadi sepupunya COVID itu kan SARS, itu kan vaksinnya tidak pernah ada karena keberhasilan kebijakan kesehatan masyarakat sebetulnya. Dan kita juga ketahui vaksin itu track recordnya keberhasilannya itu 10%. Kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus kita lihat, apakah itu nanti efektif, apakah itu aman. Saya pikir kita perlu memberikan narasi yang berimbang, ya, karena saat ini yang kita miliki adalah 3T dan 3M, dan itu pun kalau kita lihat belum maksimal. Jadi kita harus betul-betul lihat dari sisi hulunya ya, karena vaksin itu nanti pasti jadi perdebatan juga, bagaimana mengukur efektivitas, bagaimana nanti mengukur pembiayaannya. Saya tidak mengatakan vaksin tidak efektif, karena saya sendiri itu sudah pro-vaksin. Saya itu sangat memikirkan bagaimana vaksinasi dasar itu harus tinggi. Akan tetapi kita jangan sampai salah langkah, misalnya nanti kejadian satu saja setelah program vaksinasi di roll out, satu saja ada kasus, ada kejadian. Kayak kemarin aja yang masalah uji klinis itu kan jadi heboh sekali kan, padahal itu baru uji klinis. Bayangkan nanti kalau betul-betul di roll out satu saja, saya khawatirkan begini, itu nanti program vaksinasi umum, dasar itu bisa ada ininya juga, ada impactnya juga. Yaitu apa? Kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi itu sendiri dipertanyakan. Jadi kita harus betul-betul hati-hati, tidak ada satupun ilmuwan, ahli imunologi yang bisa menjamin bahwa vaksin ini akan betul-betul aman dan efektif. Anda berada di perkumpulan itu ya, begitu ya? Saya sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, ya kita ada semacam forum gitu, grup gitu. Forum dan kita, setahu saya, para ilmuwan senior, kalau kita lihat dari Amerika sendiri, Prof. Akiko Iwasaki dari Yale, Eric Topol, tidak ada satupun yang mengatakan, menjamin bahwa ini pasti. Karena kalau kita lihat juga begini Mas, COVID ini itu kan memang unik ya, beda dengan SARS. Kalau SARS itu kita bisa kenali orang yang bergejala, itu sebabnya kita sangat mudah. Tapi kali ini dua hal yang mereka serang, yaitu rongga nafas atas dan rongga nafas bawah. Kalau kita lihat dari uji praklinik untuk vaksin ini di uji binatang, apa yang mereka temukan sejauh ini, mungkin dari datanya ditunjukkan bahwa bisa membantu ini rongga nafas bawah. Jadi si monyet yang sudah divaksinasi ketika ditantang dengan virus beneran, parunya aman. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka lihat dari rongga nafas si monyet, artinya di rongga nafas atas, ternyata virus masih bisa bereplikasi di sana. Jadi ini yang menjadi pertanyaan yang akan menarik.
definisi efektif itu apa? Apakah efektif untuk mencegah penyakit Atau berat? definisi diklaim sukses lah gitu ya mungkin ya. Betul, itu yang menjadi pertanyaan besar dan saya pikir dia banyak perdebatan juga karena ambangnya ya, ambang yang disebut sukses itu berapa persen misalnya, efektif apa? Efektif untuk mencegah penyakit dan juga menarik juga begini, kalau kita misalnya harus bertanya dari diri kita sendiri ya, kita itu pengen selesai pandemi atau kita ingin punya vaksin yang tanda kutip nih 100% efektif. Kalau kita ingin vaksin yang 100% efektif, secara tidak langsung, kita mengatakan di Bandung yang saat ini sedang uji klinis, itu pandemi nggak boleh berakhir. Karena kalau pandemi berakhir, nanti yang kasihan adalah para ilmuwannya, yaitu apa? Kita nggak bisa bedain, ternyata kasus COVID pada placebo dan pada yang divaksinasi, more or less sama. Jadi kita kembali ke square one lagi gitu. Nah, ini kan jadi menarik gitu. Jadi sekarang ini lagi berlangsung dua pendekatan ini, pendekatan KESMAS, 3T dan 3M yang tujuannya crash the curve gitu ya, untuk betul-betul menjatuhkan kurva ini, atau kita memang mau vaksin gitu. Nah, memang ada kalanya. Barengan kan Mas, seharusnya ya Mas, barengan ya? Ya, karena kan sekarang berbarengan. Iya. Nah, padahal kita ketahui kalau kita bicara uji efektivitas dan uji keamanan, itu nggak bisa buru-buru Mas. Itu kita harus betul-betul pantau dalam jangka panjang gitu. Nah, makanya agak ironis kalau ternyata ketika kita mencapai titik final uji klinis yaitu di tahun depan bulan Juli, ketika kita buka datanya, misalnya data finalnya, ternyata nggak ada bedanya. Tapi di sisi lain masyarakat harus bergembira karena apa? Kita berhasil crash the curve gitu kan. Kalau memang kita betul-betul intent untuk menyelesaikan pandemi ini. Nah, ini memang buat saintis kita jadi manyun gitu ya, wah nggak punya data nih. Tapi untuk saya masyarakat tentu ini bagus. Baik, Mas Ahmad, saya mau ke Mbak Herlina yang juga sudah langsung ikut berperan loh. Iya, Mbak, ini sejauh ini sudah berapa kali disuntik vaksin, Mbak? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Disuntik vaksinnya. Kemarin sudah ambil darah untuk tes antibody. Nah, kalau misalnya yang dirasakan selama 2 kali penyuntikan seperti apa, Mbak? So far buat saya ya nggak ada masalah sih. Buat diri saya sendiri rasanya biasa aja. Aktivitas sudah seperti biasa. Oke, tentunya sebagai seseorang volunteer ya kan kita menyebutkan begitu. Volunteer. Mendengar adanya sebagian, saya harus menggunakan kata sebagian karena tadi Mas Ahmad jangan terlalu senang dulu gitu ya, Mbak Herlina. Respon Anda apa? Bahwa diklaim sukses, Presiden kita juga mengatakan sudah bisa dipergunakan ya, berarti ya? Pergunakan diproduksi ya. Apa respon Mbak Herlina? Kalau buat saya sama sih seperti yang tadi. Jangan terlalu tergesa-gesa, tapi ini kan masih dalam uji coba ya. Masih uji coba dan saya berharap uji cobanya berhasil gitu. Karena gini, kalau kita sama gitu, kalau kita terlalu optimis, kita akhirnya jadi tidak waspada. Kalau kita tidak waspada, yang namanya, saya mau kembali gini deh, strategi kesehatan itu kan preventif, kuratif, rehabilitatif gitu ya. Kita ini kan preventifnya udah lewat lah ya, udah nggak ada gitu. Kita nggak pernah siap-siap tiba-tiba kedatangan pandemi. Masa uji klinis ini adalah masa bukan kuratif juga, belum kuratif malah, bahwa belum sampai ke bagian pengobatan, ini baru sampai menuju ke arah kuratif gitu. Jadi kalau kita bilang sebagai relawan ya, saya berharap ini sukses betul gitu, supaya apa yang para relawan lakukan itu dan para tim peneliti yang lakukan itu juga tidak sia-sia. Tapi tetap yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Artinya preventif di kemudian harinya gitu loh, yang buat saya ini jauh lebih penting daripada kita hanya ribut mengenai masalah udah dapat vaksin nih gitu, vaksinnya udah ada. Ya seneng sih gitu, tapi itu bukan satu-satunya pengobatan. Ya. Itu belum hebat gitu ya. Mbak Herlina memang rencananya sampai berapa kali disuntikan vaksin? 2 kali. 2 kali. Iya. Berasa sesuatu nggak dengan Mbak Herlina gitu? Ada sedikit kalau orang Islam bilangnya ujub gitu ya. Kalau saya sih ujubnya gimana? Jadi gue udah disuntik nih, kayaknya gue kebal. Ada perasaan kayak gitu, tapi kan menghilangkan kewaspadaan kita sendiri terhadap virus yang sebenarnya masih Mbak ada. Herlina, iya kan? Itu yang saya khawatir. Oke. Mudah-mudahan bener ya, karena kan kita nggak tahu apakah saya disuntik placebo atau benar disuntik vaksin. Tapi gitu. tambah pede iya gitu ya. Enggak juga sih, cuman perasaan gitu. Tapi
Tapi ada, Mbak, tapi Mbak saya tetap jadi Erlina tim. pernah dengar nggak? Saya sempat baca di media sosial yang kabarnya relawan vaksin justru tidak lama kemudian positif. Itu ada informasi yang beredar? Iya. Ada. Sampai kok ke para relawan juga informasinya, kan di media sosial ramai juga ya, di media konvensional juga ramai juga gitu, bahwa ada relawan yang positif setelah pulang dari luar kota. Ya. Oke. Jadi Mbak Herlina juga harapan hati juga ya. Oke. Iya, artinya kan Jangan maksudnya dalam arti perlu itu bukan kewaspadaan. menjadi sesuatu yang kebal nantinya begitu ya. Mudah-mudahan sih kebal ya, mudah-mudahan. Tapi kan uji klinisnya belum selesai gitu. Kewaspadaan masih tetap perlu ditingkatkan. Dan lebih dari itu, what next gitu. Apa selanjutnya? Iya, Kalau betul. pandemi ini berakhir, ini apa selanjutnya gitu. Iya. Kita mau apa? Jadi, baik, saya ke Mas Dhani, saatnya Anda berbicara, Mas Dhani. Mas Dhani tentu sudah menyimak ya, Mas Ahmad ini satu dari sekian banyak saintis atau ilmuwan di Indonesia yang respon pertama mungkin Mas Dhani, wah bagus nih, selamat gitu ya. Tapi what's next kalau kata Mbak Herlina? Tapi jangan terlalu senang dulu, apa yang harus dipikirkan lagi berikutnya? Di satu sisi Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan di hadapan para pelaku UMKM, Januari nih, waduh, nggak kecepatan itu pernyataan Presiden, Mas Dhani. Ya, pertama tentu ini kita melihatnya dalam tatanan helikopter view-nya dalam penanganan vaksin, penanganan pandemik ini. Memang kita berputar dengan waktu ya, dalam manajemen public health itu jelas bahwa masalah ini adalah masalah preventif. Dan masalah preventif yang tadi juga sudah disampaikan, karena kita juga pemerintah harus menyiapkan itu kan kurang lebih kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia itu sekitar 320 juta dosis, ya. Kurang lebih kan begitu. Jadi kalau kita bicara tentang pendistribusian vaksin, tentu ada 6 kategori pendistribusian vaksin yang ini harus segera didistribusikan setelah ini produksi massal. Tentu ada pertama ada dari mulai tenaga medis, yang kedua dengan kontak erat, yang ketiga adalah pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pelayanan publik, yang keempat adalah masyarakat umum atau masyarakat luas, yang kelima adalah tenaga pendidik, dan 6 adalah para ASN dan juga legislatif. 6 kategori besar ini tentu nanti akan disub-kategorikan lagi, baik itu berdasarkan usia, baik juga berdasarkan tingkat risiko komplikasi penyakit atau penyakit yang menyertai. Nah, kalau kita lihat aja yang prioritas pertama adalah sebagai tenaga medis itu ada sekitar 1,3 juta, 1.317.000 orang tenaga medis yang ini harus diprioritaskan tuntas untuk penyuntikan vaksin pertama kali. Baru selanjutnya adalah para kontak erat, sekitar 50.000 sebagai tahap pertama. Kontak erat ini bisa dilakukan penyuntikan. Kemudian yang ketiga adalah para pelayan pekerja yang bekerja di sektor pelayanan publik, ada sekitar 715.000 orang yang dibagi dengan 3 tahap. Jadi dari 715.000 itu dibagi lagi dengan 3 tahap. Tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan ketersediaan produksi vaksinnya. Dan masyarakat luas ini ada sekitar 92 juta orang yang juga dibagi dalam 4 tahap. Nah, 4 tahap juga berdasarkan prioritas ketersediaan vaksin. Nanti dari 4 tahap itu juga akan disub-kategorikan lagi. Nah, kemudian juga ada tenaga pendidik, itu ada 4,3 juta orang. Juga demikian juga dengan ASN dan legislatif. Jadi 6 kategori ini disusun sedemikian rupa dan harus ada lembaga yang concern untuk mengontrol pendistribusiannya, melakukan standarisasi sertifikasinya, juga harus jelas. Karena kan sebelum ini vaksin ini diluncurkan, soal sertifikasi halal, layak uji dan sebagainya juga semua harus clear, sehingga masyarakat itu merasa nyaman, aman bahwa ini vaksinnya halal. Demikian juga pengontrolan pendistribusinya juga harus diatur oleh sebuah lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah agar semua distribusinya on the track. Oke, Mas Dhani, rencananya ini akan fokus ke daerah yang zona merah dulu atau seluruh ke Indonesia, Mas Dhani? Dijawabnya nanti Mas Dhani ya, kita jeda dulu Mas. Saat lagi kami akan kembali.